semuanya, perkenalkan saya Rosna Rafianti, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan public speaking. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Jadi sangat minim kemungkinan bagi seorang manusia untuk tidak melakukan komunikasi. Oleh karena itu, dalam melakukan komunikasi, ada beberapa elemen-elemen yang harus kita perhatikan agar dalam melakukan komunikasi dapat berjalan dengan efektif, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan tepat oleh audiens. 3 elemen yang harus diperhatikan saat melakukan komunikasi. Menurut Dr. Albert Mehrabian, seorang psikolog dari University of California, beliau menyampaikan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh 3 elemen penting. 3 elemen penting tersebut dikenal dengan 3V. Elemen tersebut adalah visual dengan persentase 55%, kemudian vokal dengan persentase 38%, dan yang terakhir adalah verbal dengan persentase 7%. Elemen yang pertama adalah visual, atau sering kita kenal dengan penampilan dan juga body language. Dalam melakukan public speaking, kita perlu memperhatikan penampilan dan juga body language yang kita bawakan. Hal ini karena seorang audiens ketika mengikuti kegiatan, seminar, ataupun workshop, yang dilihat pertama kali oleh audiens adalah penampilan dari pembicara. Apabila penampilan pembicara buruk, otomatis audiens akan menurunkan minatnya untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu, dalam melakukan public speaking, kita harus menyiapkan penampilan terbaik kita agar audiens memperhatikan kita dan pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan tepat. Selanjutnya adalah body language. Dalam melakukan pembicaraan, kita perlu menggunakan body language atau gestur tubuh agar pembicaraan yang kita sampaikan tidak terkesan monoton. Karena audiens pun akan memperhatikan gestur kita saat berbicara. Apabila kita berbicara tanpa gestur atau hanya terpaku seperti ini saja, audiens akan cepat merasa bosan, sehingga pesan yang kita sampaikan selanjutnya tidak akan tepat sasaran. Oleh karena itu, penampilan dan juga body language sangat berpengaruh dalam efektivitas komunikasi. Jangan sampai lupa ya, saat melakukan public speaking, perhatikan penampilan dan gestur tubuh yang akan kamu sampaikan. Selanjutnya, elemen yang kedua adalah vokal dengan persentase 38%. Vokal yang dimaksud di sini adalah kualitas suara kita dan juga intonasi atau nada yang kita bawakan saat berbicara. Sebagai contoh, saat kita sedang dalam kondisi tidak fit atau terkena flu, otomatis suara kita tidak maksimal yang dikeluarkan karena kita sedang sakit. Sehingga audiens pun tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan dengan baik karena suara kita sedang dalam kondisi tidak maksimal. Ditambah lagi intonasi yang kita gunakan sangat datar atau tidak ada nada sama sekali dalam pembicaraan kita. Tidak adanya nada dalam berbicara tentunya membuat audiens sangat bosan, bukan? Apalagi ditambah dengan kualitas kita yang suaranya sedang tidak fit. Oleh karena itu, saat melakukan public speaking, pastikan suara kamu sedang dalam keadaan maksimal dan berlatih agar apa yang kamu sampaikan memiliki intonasi sehingga tidak datar dan audiens akan merasa tertarik dengan apa pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya, elemen yang terakhir adalah verbal dengan persentase 7%. Verbal yang dimaksud di sini adalah pilihan kata yang kita gunakan saat melakukan public speaking.
Dalam melakukan public speaking, kita perlu memperhatikan verbal yang kita gunakan atau pilihan kata yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Mengapa? Karena pilihan kata dapat mempengaruhi cakupan materi yang diterima oleh audiens, sehingga kita perlu melakukan riset kepada audiens. Audiens kita berasal dari kalangan umur berapa, dengan jenis kelamin apa. Jadi, melalui riset tersebut, kita dapat menggunakan pemilihan kata yang tepat sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh audiens dengan tepat. Selanjutnya, selain 3 elemen tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga teman-teman untuk melakukan public speaking. Hal-hal tersebut diantaranya adalah saat melakukan kegiatan public speaking, kita harus melakukan kontak mata. Kenapa? Karena dengan adanya kontak mata antara pembicara dengan audiens dapat menentukan penilaian kepada pembicara dari audiens. Kontak mata yang kita lakukan dapat membangun kredibilitas kita di depan audiens. Selain itu, kontak mata yang kita lakukan dapat menguatkan pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Ada tips nih dalam melakukan kontak mata. Saat kalian melakukan public speaking, kalian harus menyaksikan seluruh audiens di setiap sudut. Kenapa? Karena dengan adanya kontak mata dengan audiens, mereka akan menilai kredibilitas kita dan membangun chemistry sehingga pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan tepat. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah sikap tubuh. Dalam melakukan public speaking yang formal, hendaknya kita menyiapkan sikap tubuh yang tegak sehingga kita memiliki kesan profesional dan juga kredibilitas yang tinggi. Namun, ketika kita melakukan public speaking secara informal, kita bisa sedikit lebih santai, namun pastikan kepala kita tetap tegak saat melakukan public speaking. Kemudian, poin yang ketiga adalah gestur. Gestur adalah gerakan lengan atau gerakan tangan kita saat melakukan berbicara. Kita perlu melakukan gerakan tangan saat melakukan public speaking untuk mendukung pesan yang kita sampaikan. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan, karena apabila gerakan tangan kita terlalu berlebihan, itu dapat mengganggu efektivitas pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Juga mereka tidak akan fokus dengan pesan yang kita sampaikan, tapi terlalu fokus dengan gerakan tangan yang kita lakukan. Poin yang selanjutnya adalah body movement. Body movement adalah kegiatan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain saat melakukan komunikasi. Hal ini perlu dilakukan agar pembicaraan kita tidak bersifat monoton. Namun, hal ini perlu diperhatikan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah profesional. Karena apabila dilakukan oleh pemula, hal ini akan menyebabkan kecemasan dan juga mengganggu konsentrasi audiens. Yang selanjutnya adalah penampilan pribadi. Dalam melakukan komunikasi, kita perlu memperhatikan penampilan, karena audiens akan menilai kita melalui penampilan kita terlebih dahulu. Sehingga kita perlu memperhatikan penampilan agar komunikasi yang kita bangun bisa berjalan efektif dan juga audiens membangun kredibilitas kita dengan baik. Saya akan memberikan beberapa pedoman untuk penampilan kita saat melakukan public speaking. Yang pertama adalah untuk presentasi informal. Ketika kita melakukan presentasi informal seperti workshop atau hal lain, kita akan tahu bahwa audiens kita akan datang dengan style yang santai seperti celana kasual ataupun sweater, sehingga kita perlu mempersiapkan penampilan dengan menggunakan celana atau rok bisnis dan juga jas. Selanjutnya untuk presentasi perusahaan, kita perlu menggunakan warna-warna yang kuat seperti biru tua, warna abu-abu, warna hitam. Karena itu akan memberikan kesan kredibilitas kita, karena kita akan melakukan presentasi di depan para karyawan ataupun bos kita sendiri, sehingga kita harus memunculkan kesan yang kuat agar presentasi yang kita sampaikan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk melakukan public speaking, pakaian polos adalah pilihan yang terbaik, karena dengan menggunakan pakaian polos,
Kita tidak akan terlalu ramai sehingga audiens akan fokus dengan apa yang kita sampaikan dibandingkan dengan pakaian kita. Selanjutnya, kita perlu memilih sepatu yang nyaman untuk kita gunakan. Karena dalam melakukan public speaking, kita akan lebih banyak berdiri, sehingga kita perlu memperhatikan kenyamanan kaki kita untuk menunjang kita saat berdiri, sehingga public speaking yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, beri perhatian ekstra pada kerapihan. Hal ini karena audiens akan memperhatikan kerapihan kita. Apabila kita rapi, otomatis audiens akan membangun kredibilitas kita dengan baik. Hindari melakukan kegiatan atau hal-hal yang tidak penting seperti menyentuh rambut atau membenarkan perhiasan yang kita gunakan atau melakukan hal-hal tidak penting lainnya karena hal itu akan mengganggu audiens saat mendengarkan pesan yang kita sampaikan. Demikian tips yang dapat saya sampaikan dalam melakukan public speaking. Semoga membantu. Dan jangan lupa, public speaking adalah hal yang perlu dipraktikkan. Jadi, sering-sering praktik ya, agar public speaking kalian lancar. Terima kasih.